dari PS-nya. Jadi sangat berkesinambungan sebetulnya. Saya pemikiran kalau tidak ada orang lain, saya setuju dua-duanya direkrut. Itu yang satu di lapangan, yang satu membuat konsepnya di rumah. Itu sebuah rekom dari saya untuk tim seleksi nanti, mudah-mudahan jadi pertimbangan buat mereka nanti. Gini Bu, begitu maraknya masyarakat Anggarita, kalau dilihat jiwa musik sekarang adalah 10.250 jiwa. Belum ada penambahan tahun sekarang, mungkin tahun 2012. Seperti Bapak yang Ibu tahu, konsep PNPM adalah hidayah, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Dengan begitu ragam warga penduduk desa Anggarita dan sekarang adalah yang dulu agraria sekarang sudah masuk setengah industri, zona industri, ini mau tidak mau menimbulkan permasalahan baru. Ketika masyarakat Anggarita yang dulunya masyarakat yang sumber kehidupannya agraria, pertanian, itu otomatis secara tidak langsung disadari atau tidak oleh kita latar belakang pendidikan SDM itu rendah. Sementara sekarang adalah dipaksa masyarakat desa Anggarita untuk menjadi zona industri. Ini suatu permasalahan yang sangat berat sekali yang kami rasakan sebagai BKN, sebagai desa, dan semua pihak yang ikut berkompeten dalam penanggulangan kemiskinan. Trik apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu dalam rangka mengajak masyarakat untuk gotong royong, sementara sekarang ini tingkat kepedulian masyarakat desa Anggarita cukup rendah? Bukan sangat Bu ya, cukup. Kalau sangat berarti sangat parah Pak ya, cukup rendah. Pendidikan masyarakat desa Anggarita karena tadi itu dari agraria ke zona industri dipaksa, walaupun dipaksa sebetulnya tidak akan betul. Kita dipaksa untuk bersaing di zona industri dengan para pendatang. Katakanlah sekarang Pak Agus datang ke Karawang dengan level pendidikan yang cukup tinggi, jelas tersingkir masyarakat Anggarita. Konsep apa yang akan diterapkan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat desa Anggarita? Satu lagi, Bapak Ibu, kami PKM sudah 4 tahun di Anggarita, 2008, 2009, 10, 11, 12, 5 tahun bahkan. Kalau dibilang stres sih tidak, frustasi juga tidak, tetapi memang begitulah. Pendekatan ke masyarakat, sosial langsung ataupun tidak langsung sudah kami lakukan. Bagaimana mengajak supaya masyarakat berkontribusi terhadap program PNPM yang sebetulnya ini adalah untuk mereka. Itu reguler, tidak seberapa. Bagaimana dengan PLTBK yang wah? Terima kasih, silakan. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Pertanyaannya gampang-gampang hese Pak. Oh iya Pak, itu jawabannya Pak. Tapi insya Allah akan saya coba Pak ya. Tadi sebenarnya sudah dibahas. Kalau ada yang lupa boleh nih Pak tanyakan lagi Pak ya. Ya, dengan perpindahan dari masyarakat agraris ke industri sekarang, memang ini menjadi satu tantangan besar. Mau dibawa kemana dia kita ke depan? Karena tidak betul kemungkinan ke depan ya. Ketika ini industri, tidak ada lagi orang yang bertani. Jadi ibu bapak beli semua berasnya, ya. Anaknya pun sekarang ogah untuk bertani karena yang ini urusan bapak. Kalau tani itu anak mah udah santai-santai aja. Sudah ada kesan seperti itu Pak sekarang. Ini PR bukan hanya di Anggarita saya kira. Untuk wilayah-wilayah Bekasi, kasus-kasus seperti ini banyak bermunculan dan ini menjadi kekhawatiran kita bersama Bapak Ibu sekalian. Bagaimana tidak? Nanti tidak ada lagi orang yang bertani. Kita mau impor terus. Kita mendatangkan terus beras dari luar dan ini menjadi sebuah PR punya bagi kita. Nah, seperti apa triknya? Wah, ini luar biasa pertanyaan Pak Ahmad ini karena ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang memang ini urusannya urusan level atas Pak. Kadang-kadang kita tidak bisa berdaya ketika level harus sudah memutuskan A, kita nurut Pak di bawahnya. Ya, jadi
Sebenarnya kuncinya itu di kebijakan, Pak. Gimana caranya supaya pemerintahan pusat ini kebijakannya itu memang pro kepada masyarakat kita. Tidak serta-merta memang meraup keuntungan sebesar-besarnya bagi mereka. Masyarakat kita mau kemana nih nantinya? Ya. Jadi ini memang tidak bisa saya jawab, karena kalau dijawab pun ya bukan level saya, Pak, untuk, karena ini hubungannya kebijakan dari pusat. Ya, tapi ada trik-triknya. Tadi untuk mengajak tidak ada pilihan. Mau dari mereka backgroundnya pekerja, ketika yang bekerja ini sudah masuk KTP-nya wilayah Anggadita, berarti tugas kita juga nih mengajak mereka, Pak. Bukan hanya masyarakat, tapi karyawan yang bekerja di Anggadita harus pula diikut sertakan. Tidak bisa tenaganya, ya minimal sumbangannya kan, Pak, seperti itu. Atau minimal kita mengajak kepada pimpinan perusahaan seperti apa CSR yang ada di perusahaan mereka. Adakah kegiatan CSR yang mendukung kepada kegiatan-kegiatan PLPBK untuk pemberantasan masalah kemiskinan ini, untuk penanggulangan masalah kemiskinan ini. Yang saya tahu, Pak, CSR ini setiap perusahaan punya, dan ini tugasnya BKM dan para tokoh, termasuk Pak Kepala Desa, untuk mengetuk ada nggak CSR untuk kegiatan ke masyarakat. Dengan seperti itu minimal mereka bersinergi, Pak. Tadi BKM, pihak pengusaha dan pemerintah bersama-sama turut untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Saya kira itu. Kemudian apa lagi, Pak? Saya lupa lagi, Pak, tadi itu. Saya juga lupa, Pak. Nah, terus ini di Anggadita ini memang banyak warga miskin yang taraf pendidikannya rendah. Nah, mau seperti apa? Mereka tidak bisa bersaing, mereka tidak bisa berkompetisi dengan orang-orang lulusan SMK, D3, sarjana dibandingkan dengan hanya lulusan SD. Mana bisa mereka bersaing? Tapi, Pak, mungkin ini salah satu solusi saja. Di kampus saya, ketika saya tidak jadi pun jadi TAPB, kami membuka pintu lebar bagi warga desa Anggadita yang pingin tahu, yang pingin dilatih untuk keterampilan komputer misalkan, atau keterampilan lain yang ada di kampus kami siap mendampingi dan itu gratis. Ya, itu kontribusi kami, Pak. Mangga, silakan didata warga miskin mana, misalkan saya ingin bisa merakit komputer. Di kampus kami ada namanya LPPM, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat. Kami melibatkan para dosen untuk melatih masyarakat. Ayo, mana? Kalau mau datang ke kampus, kami didik. Ya, itu hanya salah satu solusi, Pak. Mohon maaf, yang lainnya saya belum paham. Itu dulu mungkin Pak Ahmad. Ya, maka Ibu Lilis untuk menyampaikan solusinya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Trik apa saja kan agar masyarakat mau peduli? Yang pertama mungkin memajukan lembaga yang ada di dalam masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Terus yang kedua mungkin menganalisa apa permasalahan yang terjadi di masyarakat, sehingga mulai kurang membaur, atau dengan adanya satu lembaga pemberdayaan, misalnya apa sih yang ada di kawasan tersebut, misalnya adanya home industry atau apapun itu, kita kembangkan jadi masyarakat mau peduli gitu. Terus yang kedua, konsep apa saja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Mungkin saya setuju sama Pak Ahmad, mungkin adanya
lembaga pelatihan keterampilan untuk orang-orang yang tidak mampu di lingkungan tersebut bisa dikelola mungkin sama PKM ataupun desa mungkin, dan itu aja mungkin, itu saja mungkin Mbak. Terima kasih.